Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya kembali buat list rekomendasi saham ya untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya untuk trading di tanggal 22 Januari 2024 di hari Senin ya teman-teman. Jadi seperti biasa jadikan ini sebagai watchlist untuk lihat respon marketnya ya teman-teman ya. Dan ini bukan ajakan beli atau jual, dan kebetulan hari ini juga saham yang saya informasikan ini volatilitasnya agak kurang. Jadi kalau sebenarnya saham yang di hari Jumat kemarin manggung menurut saya udah nggak ada yang menarik ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Mungkin kalau seandainya saya bisa kasih list rekomendasi saham untuk tanggal 22 Januari untuk trading scalping gitu ya. Mungkin saya bisa bilang ya boleh, saya mau bilang bahwa ya better wait and see dulu ya. Better wait and see dulu. Kenapa? Karena nanti alasannya di videonya ya. Jadi untuk saham-saham day trade yang mungkin menarik, teman-teman lihat saham-saham besar ini ya, paling Bris, Arto, Nobu, ini bank ya, perbankan, bank-bank itu. Terus yang keempat nih CBP. CBP ini lagi diakum terus nih teman-teman, lagi diakum terus. Nah, jadi apa sih alasan saya kenapa saya bilang bahwa saham yang kemarin manggung itu nggak ada yang menarik ya, nggak ada yang menarik. Jadi, nah ini salah satunya. Jadi kita lihat di sini dulu. Di sini saham KRYA ini ARA kemarin hari Jumat ya teman-teman. Nah kalau dilihat data transaksinya ini distribusi. Siapa yang buang? KK sama ZP. KK sama ZP. Nah siapa yang beli? YP, PF, CP, CC. Nah ini saham kan ARA, dan ARA-nya ini lock 359.000. Terus kenapa dibilang nggak menarik? Biasanya ini kan volatilitasnya masih akan ada dan akan ada potensi untuk gap up besok. Ya betul teman-teman. Uh, tapi saya punya satu analisa ya yang mungkin nggak sependapat juga sama teman-teman, dan nggak apa-apa kita beda pendapat ya teman-teman. Menurut saya ini saham KRYA ini arahnya kurang begitu kuat gitu ya. Kenapa? Karena top buyernya adalah YP, PF, CP, CC, XL ya. Nah ini yang beli ini mostly adalah broker retail, dan average mereka beli ini teman-teman, ada di harga dekat-dekat arah. Jadi asumsi saya mostly ini kebanyakan arah hunter. Jadi kalau seandainya dia beli average 67 ya, dia beli average 67 67 69 gitu ya, 67 69 ya, ini kan udah deket-deket arah ini. Jadi kemarin tuh dia nggak kunci area sini, mulai ada beli nih, mulai beli di sini, dan baru akhirnya dikunci. Tapi asumsi saya ya, kalau seandainya ini retail yang ngangkat sahamnya ini teman-teman, dia bukan satu broker yang beli dalam jumlah yang mencolok gitu ya, bukan akumulasi kuat gitu ya. Nah ini besok mereka ini akan otomatis berebut jualan, berebut keluar gitu ya. Nah kalau ngelihat KKZP ini dia udah keluar kemarin, ya kemungkinan retail akan berebut keluar besok gitu. Ya mungkin dia akan naik, akan ada gap up, tapi gap upnya ini nggak akan bertahan lama ya. Nah, ini kita lihat chartnya nih, nggak akan bertahan lama. Kalau kita lihat dari mulai mungkin 11 November, 11 Desember ya, sorry ya, 11 Desember. Kakak terus jualan, jadi dia punya banyak. Jadi sebenarnya kalau kita mau trace ini semuanya ya bisa aja sih sebenarnya dicari data siapa pemegang saham terbesar ya. Dan ini kan terlihat seperti downtrend gitu ya, dan ini baru ada patah trend dan langsung arah. Asumsi saya sih seperti itu. Kalaupun dia naiknya nggak akan kuat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang berani ya silahkan aja gitu. Kalau saya sih takut saya. Dan satu lagi yang kemarin manggung juga saham Cegas. Nah saham Cegas ini kan masih ada akumulasi dari broker asing ya, BK nih. Wah ini BK-nya beli gede, dan memang kalau seandainya dilihat dari data transaksi tanggal 1 dari dia listing, BK-nya akumnya lumayan besar dan dia punya average 754 gitu ya. Dan ini underwriter-nya PO. Nah menurut saya di harga saat ini teman-teman, harga saat ini sudah terlalu tinggi. Jadi resikonya pun sudah juga menurut saya terlalu tinggi gitu ya. Nah jadi mungkin nggak saham ini naik? Mungkin. Tapi apakah dia bertahan lama gitu beberapa hari di atas? Kayaknya nggak mungkin. Mereka yang beli di bawah
juga pasti akan jualan teman-teman. Nah ini retail dikasih untung banyak nih, dikasih cuan, dikasih trading cuan sama market makernya gitu ya. Tapi kalau ya kita nggak tahu ya, mesti bikin hitung-hitungan dulu. Ini PO punya average barang berapa, dia tinggal siram, ini harganya udah di atas teman-teman, harganya udah di atas. Ya kalau misalnya teman-teman yang punya profil resikonya berani gitu ya, ya silahkan aja di KRYA sama Cegas nih masih masih akan volatil gitu. Tapi ya menurut saya sih, kalau bagi saya ini resikonya udah terlalu tinggi ya. Kalau saya teman-teman. Satu lagi, saham GRPH gimana nih? Saham GRPH kan kemarin di listing dia pertama ARB, terus dibangunin dari ARB. Nah kemarin juga dia sempat naik tinggi gitu kan, naik 11% kalau nggak salah. High-nya di 131, tapi dia ngehit low-nya 106. Ini kalau dilihat data transaksinya, mostly ini retail, ini main pukul-pukulan ini teman-teman. Ya, yang di kiri ini ya retail kuatnya, asumsi saya ya, asumsi saya. Ya, kalau teman-teman mau cari trading di saham ini ya silakan aja, tapi resikonya menurut saya sih udah kurang begitu menarik gitu. Nggak ada karakter saham yang punya potensi ketika market open besok ngegas kencang itu, dan ya saya nggak ngelihat gitu ya. Di KRYA nih risikonya tinggi, dan ya buat teman-teman yang berani, saran saya trading cepat aja ya, trading cepat aja karena resikonya juga udah tinggi. Nah tadi balik nih ke saham yang saya informasikan bahwa BRIS, Arto, Nobu, ICBP. Nah kalau 4 saham ini dia volatilitasnya agak kurang teman-teman, pergerakannya pun agak kurang begitu volatile. Tapi kalau untuk cari cuan tipis-tipis di saham ini, asumsi saya masih bisa nih ya. Di BRIS contohnya broker summary-nya bagus ya, BB beli 21,9 miliar, yang jualan 842. Ini kan akum kuat ini artinya teman-teman, dan kemarin harga sahamnya tuh nggak bergerak gitu ya, nggak nol ya, nggak ada pergerakan gitu. Ini kan akum in silent gitu ya asumsinya. Nah tapi mainnya gimana ya? Mainnya kalau saham ini, selama teman-teman tentuin aja titik cut loss di mana, stop loss di mana, di sini misalnya, udah biarin aja sahamnya gerak gitu ya. Kalau seandainya dia turun deket-deket di batas area teman-teman cut loss, ya cut loss aja, kan bisa terlihat ya di sini ya. Menurut saya saham BRIS ini menarik. Dan selanjutnya siapa? Saham Arto. Ini udah saya rekom dari harga 3.200 kalau teman-teman yang nontonin konten saya rajin. Ini saya sempat bikin tuh, sempat bikin di sini ya, sempat bikin apa namanya box gitu ya di area sini, dan sekarang dia udah di sini. Nah ini kemarin resistnya dia 3.000, di range 3.500 3.600. Nah ini udah mau jebolin si resist. Apakah dia nah ini kan resist juga di sini ya. Nah apakah dia bisa jebolin dan lanjut naik gitu, breakout dan lanjut naik rally gitu ya, kita nggak tahu gitu ya. Saya nggak tahu, saya nggak bisa nebak. Tapi data transaksi ya, secara fakta data transaksi membuktikan bahwa CC masih akum ya, CC masih akum. Saya ingat kemarin juga sempat ada tarikan turun waktu hari apa ya di sini ya, di sekitaran tanggal 12, dan ada yang nampung tuh teman-teman, ada yang nampung ya. Intinya apa? Intinya saham Arto ini menurut saya masih menarik ya. Secara chart juga ini kan masih uptrend gitu ya, belum ada patah tren. Selanjutnya saham apa? Saham Nobu. Kenapa saham Nobu menarik? 2 hari yang lalu kalau nggak salah saya rekom, tapi ketika saya rekom dia malah nggak gerak tuh teman-teman. Di sini ya saya rekom ya, atau di sini ya, oh mungkin di sini ya, di sini saya rekom, terus besoknya dia koreksi tapi dia masih lanjut naik, dan ini kan masih dijaga ya. Nah, masih dijaga tuh, seperti itu. Menurut saya masih menarik. Dulu ini ada sentimen mau merger sama MNC ya, tapi saya nggak tahu jadi apa enggak jadi kali ya. Saya nggak riset lebih dalam ya. Nggak riset lebih dalam. Satu lagi saham ICBP. Wah, saham ICBP direkom. Ini mah bukan scalping ya, memang bukan scalping, karena kalau misalnya untuk scalping menurut saya wait and see ya. Menurut saya wait and see. Tapi ICBP ada potensi ini teman-teman, mau menjelang pemilu dia akan ada apa ya? Mungkin ada sentimen yang bikin dia bisa naik. Dan ini juga sama nih tadi sama sahamnya Arto, dia udah di deket-deket resist. Jadi kita lihat-lihat dulu nih ya, lihat-lihat dulu, bikinin trennya aja gitu, bikinin trennya aja. Apakah dia bisa bertahan kuat gitu ya, bisa bertahan kuat. Di sini kan kalau kita lihat ini udah mau deket-deket area resist ya, udah mau deket-deket area resist. Jadi asumsi saya dia akan sideways di sini baru lanjut naik lagi. Tapi kalau dari data transaksinya teman-teman, ini kita tarik mulai dari tanggal let's say 4 atau 8 ya, 8 ya. Tarik 8 Januari di tahun ini.
Dia cukup lumayan nih akumulasinya teman-teman. Nah, cukup lumayan akumulasinya. Tapi ya buat teman-teman, apa nih kok masa trading ICBP? Ngapain trading ICBP? Ya dia data transaksinya aja 168 miliar, gimana bisa gerak gitu. Ya memang ini bukan untuk scalping sih teman-teman. Jadi untuk swing. Jadi kita cari waktu yang lebih panjang ya. Tapi kalau dibilang swing panjang juga saya ragu sih. Saya ragu gitu. Jadi ya, tapi kalau misalnya teman-teman yang mau trading safe, aman gitu ya, lihat-lihat saham BRIS, Arto, Nobu, ICBP sih. Paling saya ngelihat yang menarik mungkin itu IKPM. IKPM juga ada mungkin saham IKPM ini, tapi udah tinggi banget ya teman-teman. Saya sempat beli di area 180-an ya, 180-an tuh. Terus saya jualnya kecepetan ya. Sini saya beli. Saya jualnya kecepetan dan dia masih terus naik. Ini masih ada akumulasi juga sih ini teman-teman. Kalau dilihat tanggal 19. Nah, ini salah satu masih ada akumulasi juga, asingnya masuk ya, AK. Ya tapi ini juga udah dipucuk, makanya saya bilang untuk trading besok ini mostly lebih ke wait and see ya, lebih ke wait and see. Ya paling kalau dari saya itu sih teman-teman. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain, yang rekomendasi saham lain, boleh juga ya sharing di kolom komentar. Ya kenapa saya nggak langsung to the point rekom KRYA sama si Cegas tadi, karena saya ragu teman-teman. Mostly kalau saya rekom itu seolah-olah kelihatannya keren, tapi resiko dari teman-teman yang kena CL akan lebih besar. Karena dia udah di atas kalau Cegas. Dan kalau KRYA itu retail yang beli di dekat-dekat arah itu teman-teman. Jadi menurut saya ya kurang begitu menarik gitu ya, kurang begitu menarik. Jadi kalau boleh disarankan besok ini, kalau saya pribadi saya better lebih wait and see dulu nih teman-teman. Sambil pelan-pelan analisa saham-saham IPO yang mungkin menarik ya. Yang paling dekat SMGA nih, SMGA. Ya, mungkin itu aja dari saya kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk trading teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.